Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 November 2021. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 19 ayat 11 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih,
Pada hari ini gereja memperingati seorang kudus, yaitu Santa Elizabeth dari Hungaria. Semoga berkat perlindungannya kita semakin mengalami kasih Tuhan. Melalui Injil Lukas, pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Kerajaan Allah tidak serta-merta datang, namun merupakan anugerah Allah yang harus kita tanggapi dengan iman dan tindakan nyata. Maka Yesus memberi perumpamaan tentang mina yang mengajarkan kepada kita untuk setia dalam hal kecil dan sederhana dalam hidup ini. Semua orang dianugerahi Tuhan anugerah keutamaan dan kebaikan yang bermacam-macam, dengan tujuan untuk dikembangkan supaya saling melengkapi, menyempurnakan, dan menjadi berkat. Anugerah Tuhan tak akan pernah sia-sia bagi mereka yang setia mengembangkannya. Bukan masalah kecil atau besar, banyak atau sedikit kita memperoleh mina atau anugerah itu. Tuhan mengharapkan kepada kita semua untuk setia, seperti para hamba yang mengembangkan minanya, dan mereka diberi kepercayaan yang lebih lagi. Yesus ingin mengingatkan kepada kita melalui perumpamaan hari ini. Ketika Allah datang pada akhir zaman, kita terdapat sebagai pribadi yang seperti apa? Apakah kita mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini? Sebagai ibu dan bapak yang setia dan penuh kasih kepada keluarga, sebagai anak dan pelajar, sebagai tenaga medis, guru, petani, pedagang, pejabat gereja, dan pemerintahan, sebagai orang-orang yang terpanggil secara khusus, atau apapun profesinya, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, setia, murah hati, dan penuh kasih sebagai wujud iman kita kepada Allah. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk bersikap dengan bijaksana atau tidak. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang penuh kasih dan murah hati. Ia mengutus Roh Kudus-Nya agar kita mampu mengembangkan anugerah-Nya itu. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk bersyukur, bekerja sama dengan sesama, dan terlebih dengan rahmat-Mu dalam mengembangkan segala anugerah-Mu, agar sukacita dan damai sejahtera yang Engkau kehendaki terwujud dalam hidup kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.